Oke, ini baru ada 15 orang, tapi kita mulai aja ya. Selamat pagi semua, gimana nih kabarnya, baik nggak? Pagi. Sehat-sehat? Pagi, Baik selamat Pada pagi, baik, sehat Kak. semua apa enggak? Anda? Oke, heeh. Hari ini kita, akan melanjutkan acara dari rangkaian Hari Pusaka Dunia 2021. Eee, Hari ini kita akan, melakukan acara jelajah pusaka virtual Siak bersama komunitas Heritage Hero. Eee Jadi mungkin nanti, bakal banyak yang masuk lagi, tapi kita tunggu aja dulu. Ini baru 17 orang, nanti pasti banyak yang datang. Oke, untuk permulaan mungkin kita, ke video dulu ya, video pembukaan HPD 2021. Oh, baik, saya akan putarkan. Oke, kita sudah agak resmi dibuka ini acara dengan pemutaran video yang tadi. Tapi kita lanjut saja langsung ke acara selanjutnya karena waktu kita cuman 1,5 jam. Nanti biar kita banyak di acara jelajahnya. Oke, sebelumnya kita akan mendengar penghantar dari Pak Punto Wijayanto atau biasa saya panggil Mas Punto. Eh, Beliau adalah Sekretaris Dewan Pimpinan BPPI. Mas Punto ada? Oke. Hadir. Mas Punto silahkan. Oke. Baik, Silahkan Mas Punto. ya. Terima kasih Mas Nanda. Jadi selamat pagi Ibu, Bapak, rekan-rekan, sahabat pusaka sekalian. Jadi senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk kembali membincangkan kekayaan pusaka kita dalam rangka Hari Pusaka Dunia 2021 atau World Heritage Day. Nah, ini adalah kegiatan yang keempat kalau tidak salah ya dari rangkaian peringatan HPD 2021. Ya, sebelumnya ada diskusi dengan Pak Francesco Bandarin, kemudian juga ada kupas buku mengenai Babat Banyumasan. Sebelumnya bagi Ibu dan Bapak, rekan-rekan yang baru bergabung, jadi perkenankan kami memperkenalkan diri, kami dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, BPPI, atau disebut juga Indonesian Heritage Trust, organisasi non-profit ya, dengan misi untuk melindungi dan melestarikan kekayaan pusaka Indonesia. Dan dalam kerja, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga ya internasional, nasional, regional, dan terutama sekali kami bermitra dengan berbagai komunitas pelestarian di Indonesia. Jadi bagi yang berminat untuk bermitra, silakan bergabung dengan kami, hubungi panitia. Seperti kita tahu ya, tema Hari Pusaka tahun ini adalah Diverse Past, Complex Future. Nah, di e-commerce website sebetulnya sudah dijelaskan apa sih yang hendak dibincangkan terkait dengan tema tersebut ya. Jadi kita tahu bahwa kekayaan pusaka di mana-mana termasuk di Indonesia itu banyak sekali. Dan mereka itu tidak hanya sebagai objek atau monumen, tapi juga nilai-nilai yang perlu kita terus interpretasikan untuk narasi kehidupan kita hari ini. Hanya saja sering terjadi narasi-narasi itu ada yang sengaja dihapus untuk kehidupan pragmatis hari ini ya. E-commerce tidak hanya mengajak ya para pemerhati dan pelaku pelestarian untuk menggali kembali narasi kepustakaan kita yang kaya, tapi memikirkan pula bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk masa kini dan masa depan. Dan itu juga agenda BPPI. Pandemi menghadirkan masalah, tapi juga memberi kita tantangan dan kesempatan untuk membuka harapan-harapan baru dalam pelestarian pusaka. Dan salah satunya adalah penggunaan teknologi digital dalam bidang interpretasi dan diseminasi nilai-nilai pusaka. Ini salah satu contohnya, yaitu virtual tour. Jadi senang sekali kita hari ini akan segera saja mengikuti jalan-jalan virtual di Siak, kota pusaka di Provinsi Riau. Ini disiapkan oleh teman-teman komunitas Heritage Hero. Halo Mbak Cindy, sehat-sehat ya, dan teman-teman. Siak ini salah satu kota pusaka yang banyak sekali inisiasi dan inovasi dalam mengenali, melindungi, dan memanfaatkan potensi-potensi pusakanya.
Dan salah satu indikator kota pusaka yang sehat adalah keberadaan komunitas pusakanya. Jadi silakan, selamat menikmati. Mudah-mudahan banyak manfaat yang didapatkan setelah mengikuti jalan-jalan virtual ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam lestari. Terima kasih Mas Nanda, saya kembalikan. Salam lestari. Makasih Mas Punto, penghantarnya. Jadi mungkin saya ingin mengingatkan dulu, ini bukan diskusi, bukan acara diskusi, tapi ini seperti talk show. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung di chat aja. Itu bakalan langsung, sebisa mungkin kita bakalan langsung jawab dalam sesi nanti pembicara atau penghantar jelajah bakalan langsung dijawab. Jadi mungkin selanjutnya aja kali ya. Kita langsung memperkenalkan siapa sih yang akan mengajak kita jalan-jalan di Kota Siak. Halo Mbak Cindy. Ya, halo. Halo. Ya, gimana Mbak? Sudah siap untuk gini? Untuk mengajak kita jalan-jalan? Oke, bentar. Kenalin dulu aja. Iya. Aku siap-siap ya. Oke. Sambil Mbak Cindy bersiap-siap, saya akan sedikit memperkenalkan Mbak Cindy. Cindy Sandoval, nama lengkapnya. Ini adalah founder Heritage Hero. Heritage Hero merupakan komunitas dengan fokus kegiatan pengenalan heritage kepada kalangan milenial dengan konsep edutainment, cara baru kenal cagar budaya. Didirikan pada tahun 2018 atas kegelisahan pribadinya Mbak Cindy, di mana saat itu Siak sudah menjadi kota pusaka, namun cagar budaya masyarakat masih sangat minim, terutama kalangan milenial. Jadi Mbak Cindy juga di sini bekerja sebagai staf bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, dan juga aktif sebagai tim ahli bangunan gedung cagar budaya Kabupaten Siak, dan juga anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Regional Sumatera bagian tengah. Mungkin Mbak Cindy, bagaimana? Apakah persiapannya sudah siap atau masih menunggu dulu? Menunggu sebentar ya. Oke. Partisipannya apa kita tunggu nambah dikit lagi? Biar lebih seru. Partisipan sih bakalan seiring, bakalan lanjut Oke. sih Mbak. Tapi ya kita kalau Mbak Cindy belum, kita tunggu dulu sebentar. Mungkin saya ingin bertanya dulu, udah ada yang pernah ke Siak belum di sini? Kalau ada, dibuka aja mic-nya. Kita ngobrol-ngobrol. Ini pada mute semua mic-nya. Saya sering ke Siak. Oh, Bapak siapa itu yang tadi? Kameranya dihidupin, Pak. Bang Rawa. Oh, oke, Bang Rawa. Menurut Bang Rawa, apa nih yang menarik di Siak, Bang? Banyak di Siak di dalam arti luas atau Siak hanya kota heritage-nya? Kota heritage-nya. Yang menarik banyak. Bilang iya, Bang. Santai, Bang. Iya. Tanahnya dan rumah-rumah peninggalannya ya begitu, Pak Sidi ya. Oh. Kebetulan saya belum pernah ke sana nih, gitu. Jadi apa nih yang bisa bikin saya, saya harus ke sana nih, gitu. Kira-kira apa tuh, Bang Rawa? Di situ ada ya Mbak Cindy, yang jelasin enggak lah. Nah kan kita pengen tahu dulu dari Bang Rawa kayak gimana gitu. Boleh Mas, boleh silakan cerita sedikit tentang Siak. Iya. Nanti biar lebih dijelaskan lagi. Karena kegiatan riset misalnya selalu lah. Oke. Ya. Di situ ada peninggalan Belanda yang sangat terkenal. Nanti Mbak Cindy bisa jelaskan di dalam istana. Ya. Oke. Banyak bagaimana? Menarik di dalam istana itu. Oke, makasih infonya Bang Rawa. Oke. Mbak Cindy, bagaimana? Sudah. Anda ada yang salam-salam itu di ini. Oh ya, ini banyak yang salam-salam juga ternyata. Selamat pagi semua, Ibu Hanifah LH. Oh, halo, selamat pagi Bu.
Wih, ada Andi sis. Selamat pagi. Oh, ada Pak Andi nih. Oh, ada Sarah. Salam dari Toraja katanya. Halo Mbak. Nanti kita bakalan tunggu dulu. Kita bakal diajak jalan-jalan sama Mbak Cindy. Ayo main ke Toraja. Ya Mbak, nanti kita bakalan ke sana. Wah, sepertinya Mbak Cindy sudah muncul. Halo Mbak Cindy. Ya, halo. Mm-mm. Oke, aku sepertinya sudah ready. Oke, kalau gitu kita bakalan langsung aja ke acara. Silakan Mbak Cindy. Aku share screen dulu ya. Boleh. Sebentar. Mana? Bisa Mbak Cindy? Atau perlu dibantu? Bisa. Share. Oke, apakah sudah tampil screen saya? Sudah Mbak. Sudah. Oke. Suara saya kedengaran jelas, teman-teman? Jelas, Bagus. jelas Mbak. Oke, mantap. Awal siap. Nanti teman-teman akan aku temani berjelajah di Kota Pusaka Siak selama 1 jam ke depan. Enjoy ya. Jadi kita nanti selama jelajah boleh tanya jawab. Nanti juga ada video. Misalnya mau Mbak boleh di stop dulu videonya. Saya mau perhatiin bangunan yang ini. Nanti boleh di kolom komentar dikasih tahu. Jadi gitu ya Mas ya. Ya. Nanti saya bantu. Oke. Ya, next. Nah, agenda kita hari ini selanjutnya yang hadir di sini mungkin sudah tahu juga ada sketsa bangunan yang akan aku kasih tahu rules-nya seperti apa di next slide ya. Nah, yang ketiga ada game seru, mungkin seru-seruan aja nanti teman-teman Halo Mbak ikuti Cindy. juga. Nah, yang terakhir sosial media boleh tag ya. Halo? Agak Suaranya putus-putus ya, gimana? Mbak. Agak putus-putus Mbak. Oh Kalau iya. yang di lain nggak tahu, lancar kayaknya. Halo? Halo. Cek. Oke. Sudah lancar belum? Sudah Mbak. Oke. Ya. Aku ulangi ya. Yuk. Nah, Silakan. yang keempat itu kita akan ada, boleh teman-teman itu share keseruan kegiatan hari ini di sosial media, boleh di tag juga komunitas Heritage Hero atau Indonesian Heritage. Nah, nanti teman-teman bakal kita share lagi di Instagram kita masing-masing. Next. Nah, aku mau ngecek tim kira ini peserta yang hadir hari ini kira-kira mood-nya seperti apa sih biar kita bisa asik nih memulai jelajah. Boleh teman-teman yang menggunakan Zoom via handphone, klik tanda pensil atau teman-teman yang menggunakan di laptopnya masing-masing. Oke. Kira-kira sudah bisa dilakukan? Boleh. Jadi, How are you feeling? Jadi kita pakai annotate itu ya Mbak ya? Iya, silahkan. Bagaimana perasaan Anda hari ini sebelum kita memulai jelajah? Saya harus tahu dulu pesertanya excited apa enggak nih? Yuk, mana suaranya? Boleh Ayo, open mic. mana semua Semangat. kok nggak pada
Cemungut, cemungut. Semangat, semangat. Ayo, dicoret-coret. Ayo kita coret-coret. Caranya gimana sih? Wah, ternyata banyak yang Nggak ada ingat ya. mesin lapar. Oh, emot lapar nggak ada. Udah Ya. emot lapar. Ya. Sorry ya. Kirain udah juga nih kayaknya. Cepat sembuh ya. Oke, kita lanjut. Oke. Boleh di-clear dulu, Mas Nanda. Saya di sini soalnya udah share screen. Ya, udah Oke, thank saya you. clear all. Nah, buat teman-teman, saya juga mau saya mau ngasih tahu Siak itu di mana sih? Nah, ini peta ini. Siak itu ada di Provinsi Riau, yang merah ini. Nah, Siak itu yang kuning, kecil. Nanti teman-teman bisa lihat di Google Map gitu. Lebih detailnya. Oke, next. Siak atau belum pernah ke Siak? Ayo kita buruan isi, yang dari ayo. handphone Ayo bisa kita isi lagi. pakai pensil Ayo kita isi lagi. atau yang lewat laptop bisa klik annotate. Wah, ternyata Oh, banyak kayaknya yang belum pernah ya. kebanyakan Berarti yang belum sudah pernah ya, ada. Mbak ya. Iya. Bagus banget nih ikut hari ini karena pada belum pernah. Kita jalan-jalan virtual dulu, nanti setelah pandemi mungkin sudah berkurang kita bisa live ya, datang ke Siak ya teman-teman. Ya, amin. Semoga bisa semua ke sana. Oke, next. Nah, ini untuk role sketsa. Mana nih suara teman-teman yang hobinya ngegambar, ngesketsa, atau suka lukis-lukis di kertas? Nah, ini karena virtual, ada baiknya momen ini kita dokumentasiin gitu ya, biar asik gitu. Terus teman-teman juga ada momen di kegiatan ini, buat yang suka gambar tuh boleh kegiatan berlangsung. Teman-teman silahkan pilih bangunan apa saja yang teman-teman sukai. Nanti akan ada bangunan itu freeze selama 1 menit. Jadi teman-teman bisa capture atau teman-teman terserah pilih gitu. Saya sukanya misalnya bangunan A atau bangunan B. Silahkan diambil. Nah nanti setelah jelajah virtual selesai, teman boleh upload ke Instagram komunitas Heritage Hero, Indonesian Heritage Trust, dan Pensil Kompot. Nah ini kolaborasi Heritage Hero dengan para seniman yang ada di Bengkalis. Nah Bengkalis itu juga, kabar bahagianya pemenang sketsa ini juga nanti akan dapat hadiah menarik dari kita, akan kita umumkan besok di tanggal 18 April. Oke, semangat ya. Ya. Oke. Yo, semangat, Nah, semangat. hari ini aku mau kasih tahu juga, ini kita namanya punya zonasi atau delineasi kota. Nah, hari ini kita akan berkeliling di zona A1 yang saya B2. Nah, jadi teman-teman nanti dimulai dari zona A1, lalu yang putih ini ada sungai, nanti kita akan menyeberang mengikuti ya. Kira-kira suara saya masih jelas? Jelas, Mbak, jelas. Jelas, jelas. Oke. Putus, Mbak. Cuma agak putus-putus dikit, Mbak. Oh iya, putus-putus ya. Rapi Jadi banget. aku ini pelan-pelan ya. Nah, nanti kita setelah dari zona A1 akan menyeberang melalui ke zona C1, zona inti dari Kota Pusaka. Kita di Siak, zona Kota Pusakanya dibagi 3 blok. Jadi ada blok A, blok B, dan blok C. A ini adalah zona kesultanan. Jadi seluruh tinggalan cagar yang ada di sini adalah yang berkaitan erat dengan Kesultanan Siak. Nah, zona C1 ini adalah zona kolonial. Nah, seluruh tinggalannya ini adalah berkaitan erat dengan tinggalan kolonial, adalah zona datuk-datuk, para pembesar kerajaan. Oke, ready ya, kita next. Boleh
Halo Mbak Cindy. Nanda siap-siap untuk menyiapkan video. Oke, Aku stop share ya. oke. Saya putarkan ya Mbak ya. Oke. Kota Siak Sri Indrapura merupakan kota warisan kerajaan Melayu Islam. Selamat datang di Siak. Selama 1 jam ke depan, teman-teman akan jelajah virtual sejarah tentang kota Siak bareng aku, Cindy Sandova dari komunitas Heritage Hero. Selamat menikmati perjalanan virtual ini. Istana Siak didirikan oleh Sultan Nasyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil pada tahun 1889. Nah, istana ini didesain oleh arsitek Jerman yang bernama Van de Morte. Istana memiliki konstruksi 2 lantai, yang mana lantai 1 istana dipergunakan untuk tempat menerima tamu. Nah, lantai kedua untuk tempat beristirahat Sultan dan tamu-tamu kerajaan. Istana Latifah atau Istana Peraduan merupakan tempat peristirahatan Sultan dan keluarga. Nah, permaisuri Istana Latifah ini adalah bangunan merupakan Halo Mbak Cindy, maaf itu ke-mute Mbak Cindy. ya, oke. Ini bangunan Madrasatun Nisa, sekolah khusus perempuan yang dibangun pada tahun 1928 oleh Tengku Agung. Nah, Madrasatun Nisa ini adalah latifan Tengku Agung atas sekolah ini. Nah, untuk sekolah ini mengajarkan tentang keagamaan, bagaimana perempuan itu di rumah. Terus juga ada tentang kerajinan. Nah, murid-murid di sekolah ini terdiri dari sekolah anak-anak dalam lingkungan istana dan di luar istana. Nah, selanjutnya. Madrasah Taufikiyah. Nah, jadi di Siak itu ada sekolah khusus perempuan dan ada juga sekolah khusus laki-laki. Didirikan oleh Sultan Syarif Qasim II. Nah, pendidikan sekolah khusus laki-laki ini berlaku selama 7 tahun. Nah, Sultan juga mendatangkan biaya sekolah dan gaji guru ditanggung oleh Sultan. Saat ini bangunan Madrasah Taufikiyah digunakan sebagai kantor Badan Amil Zakat Nasional.
Nah, ini tepat berada di depan sekolah Madrasah Taufiqiyah, ada gudang mesiu. Gudang mesiu ini adalah tempat penyimpanan mesiu serta persenjataan pada masa Kesultanan. Sisi barat Istana Siak. Gudang mesiu dibangun pada tanggal 6 Oktober 1890. Hal ini didasari oleh inskripsi yang diukir pada bangunan tersebut. Nah, kalau yang ini adalah bangunan Klenteng Hoksiukyong. Klenteng ini adalah klenteng tertua di Kerajaan Siak. Klenteng ini merupakan tempat ibadah bagi Tionghoa. Di beberapa daerah juga menyebutnya sebagai Tapekong. Hal ini dikaitkan dengan bunyi lonceng yang dibunyikan saat pelaksanaan upacara. Nah, keberadaan klenteng menunjukkan bahwa pada saat itu etnis Tionghoa menetap dan melakukan aktivitas di Siak. Kerajaan di Siak itu juga banyak menggunakan tenaga kerja dari etnis Tionghoa, sehingga Sultan memberikan izin untuk membangun klenteng di sisi barat istana. Dan saat ini area besar yang dihuni oleh masyarakat Tionghoa. Nah, kalau yang ini adalah Masjid Syahbudin dan Makam Sultan Syarif Qasim II. Masjid ini merupakan bangunan yang tidak terpisahkan dari istana, balai. Nah, karena masjid ini merupakan yang pertama kali dibangun oleh Sultan Syarif Qasim. Nah, untuk makam sendiri adalah Makam Sultan Syarif Qasim II yang merupakan pahlawan nasional yang ada di Siak. Nah, inilah yang terakhir menyerahkan pada tahun 1945. Coba di Oke. Nah, ini adalah Balai Rungsri atau Balai Kerapatan Tinggi yang ada di Siak. Dulu gunanya bangunan ini adalah sebagai tempat persidangan karena berada di tepi Sungai Siak dan memiliki 2 tangga yang merupakan sebagai penentu hasil dari sidang-sidang yang dilakukan. Ada tangga menentukan bahwa kita bersalah atau kita benar. Gitu. Nah, kita akan bergerak ke seberang Sungai Siak melalui sampan. Siap-siap ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di zona ini adalah Tangsi Belanda. Tangsi Belanda ini dibangun pada tahun 1860 sebagai bangunan pertahanan bagi militer Belanda. Nah, pada tahun 1894 bangunan pertahanan ini dibongkar pagarnya, lalu semenjak itu pada tahun 1919 bangunan bagian depan itu disewakan, lalu pada kedudukan Jepang sampai pada
Oke, kita lanjut ke zona B. Halo, Mbak Cindy. Nah, ini dia rumah dan makam Datuk Pesisir, ya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, Datuk Pesisir ini adalah seorang Dewan Menteri atau penasehat pada masa Kerajaan Siak. Datuk, yaitu Datuk Tanah Datar, Datuk 50, dan Datuk Kampar. Namun, Datuk Pesisir ini masih menyisakan bangunan serta makam yang berada di zona B, Kota Pusaka Siak. Nah, rumah Datuk Pesisir ini juga sampai hari ini masih difungsikan sebagai museum. Oke. Nah, itu dia. Sepertinya sinyalnya putus-putus ya. Mungkin Dan agak videonya putus-putus, juga Mbak. nyangkut, tapi Ada beberapa. kira-kira teman-teman, oh iya, teman-teman ulang lagi video ini mungkin di Instagram Heritage Hero bisa cek lagi ya. Nah, untuk hari ini jelajah kita di zona A, B, dan C cukup bangunan itu. Sebenarnya Siak punya juga pusaka saujana, keindahan sungai, kuliner, tarian, dan lain-lain. Cuma hari ini kita belum siap untuk menyediakannya dalam satu video karena 10 menit saja cukup berat ya Mas Nanda ya. Nanti kita Iya. bikin jelajah virtual part 2 nih kayaknya nih. Nanti kita bikin yang part 2-nya ya, Mbak ya. Mungkin kita nanti langsung bikin di Iya. kita langsung datang ke sana kali. Siap. Oke, itu lebih bagus. Nah, jadi aku kasih tahu juga di zona B dan C itu sebenarnya ada lagi beberapa bangunan. Cuma hari ini sedang dalam pengerjaan, ada revitalisasi, ada pemugaran juga. Jadi kita tidak meliput bangunan-bangunan tersebut. Seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman yang sketsa kira-kira kesulitan menggambar atau bagaimana? Mungkin bisa di open mic atau di kolom chat ya, Mas Nanda ya. Mungkin mau lihat nanti bisa. bangunan yang mana gitu. Oke, silakan Mas Nanda, boleh tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya atau bagaimana? Gimana? Sudah jelas atau belum yang tadi videonya dengan penjelasannya Mbak Cindy langsung tadi? Walaupun ada sedikit halangan di sinyal ya. Halo. Ada yang open mic ya tadi ya? Oh, ada yang tanya tuh, Mas Nanda. Oh ya, Mbak, ini ada yang nanya, bagaimana sih, apa aja sih kegiatan komunitas hero itu? Oh, ya. Langsung aku jawab ya, Nan. Iya, langsung aja, Mbak. Oh ya, oke. Nah, komunitas kita
selama pandemi. Nah, tapi setelah pandemi mulai agak menurun, tapi saya juga tidak mengikuti informasinya hari ini. Kita trend ride. Jadi sekarang kan lagi trennya bersepeda nih, pada mau hidup sehat. Itu banyak banget komunitas sepeda yang tiap hari bersih. Jadi kita tanpa polusi nyaman buat sepedaan, buat lari, buat olahraga. Pasti teman-teman kalau ke Siak tuh ngerasa segarnya Siak gitu. Jadi aku nangkan keliling-keliling capek, aku ajak mereka untuk mengenal cagar budaya, tapi dengan cara yang asik gitu. Jadi itu peserta dari semua kalangan, ada emak-emak, ada kelompok yang bapak-bapak suka sepeda ontel, ada yang anak muda benar-benar memang pecinta sepeda sampai sepedanya mungkin harga puluhan juta gitu ya, sampai anak kicik-kicik yang cimit, semuanya kita berbaur, terus mengenal cagar budaya itu nggak sesulit yang dipikirkan orang-orang gitu, nggak kuno juga kok gitu. Iya, benar. Di lapangan kita coba gunakan aplikasi-aplikasi terbaru, contohnya Slido gitu, kita bikin kuis-kuis menarik dan pertanyaannya juga yang simpel-simpel aja. Nah, di situ teman-teman antusias, jadi pemenang saya sematkanlah bahwa dia itu adalah the hero-nya di bangunan itu, karena dia memahami apa yang disampaikan, lalu dia menjawab kuis dengan benar. Karena kalau di komunitas jadi pahlawan dengan keahliannya masing-masing, dan mereka juga sekecil apapun yang mereka lakukan sebenarnya berarti juga buat pelestarian gitu. Oke. Mbak Cindy, ini sebelumnya ada yang banyak nih ternyata yang minta ulang. Mungkin kita pakai video yang tadi tapi pas penjelasannya aja ya, maksudnya yang pas di freeze itu. Gimana Mbak Cindy siap? Mungkin tadi Boleh. karena terputus-putus mungkin sinyal juga kayak gini. Kita ulang aja ya. Nanti saya bantu, saya carikan yang gini-gininya aja. Maksudnya aku ngejelasin ulang ya? Iya, jelasin ulang, Mbak. Ini banyak yang minta kurang jelas waktu menjelaskannya gitu katanya. Oke, bentar-bentar. Ini saya carikan dulu ya yang awal. Aku kayaknya cari mungkin dari jaringan sini, yang Mbak. bagus dulu. Bentar ya. Oke. Kita tunggu Mbak Cindy dulu mencari jaringan. Banyak yang penasaran ternyata, emang putus-putus ternyata sinyalnya. Kita tunggu Mbak Cindy dulu ya. Oke, apa masih putus-putus? Enggak, di sini sudah, Mbak. Oke. Ini saya sudah lancar. Mungkin langsung dijelasin aja, Mbak, dari yang ini. Sip. Oh, nggak lewat video ya, aku langsung ngejelasin apa ini gitu ya. Iya. Kita nggak play video aja lagi, kita langsung aja to the point yang di ini. Oke. Sip. Nah, baik teman-teman, peserta jelajah virtual semuanya. Ini adalah Istana Siak. Syarif Hasim ini adalah Sultan ke-11 dari Kerajaan Siak. Oh iya, aku mau kasih tahu di Siak itu punya sultannya ada 12. Nah, jadi yang membangun Istana Siak ini adalah Sultan ke-11. Nah, istana ini didesain oleh arsitek Jerman yang bernama Van de Morte. Istana ini memiliki konstruksi 2 lantai. Nah, menerima tamu, kerajaan, dan ruangan sidang. Nah, pada lantai 1 terdiri dari 6 ruangan.
Nah, untuk lantai 2-nya isi sebagai tempat beristirahat sultan dan tamu-tamu kerajaan. Istilahnya ngopi-ngopi cantik ya di lantai 2 tuh mungkin di situ kayaknya. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, oke. Mau dilanjut lagi Mbak? Langsung mau dilanjut? Sudah sepertinya kalau ada Mungkin yang selanjutnya ini Mbak. pertanyaan boleh. Bangunan. Kalau penjelasan aku kayaknya itu aja karena kalau Oh banyak-banyak itu juga aja. ini nanti. Yang mana? Soalnya tadi kata banyak yang bilang katanya kurang jelas Mbak waktu menjelaskannya karena putus-putus sinyalnya. Oh gitu. Terus ini next. Ya. Nah, ini istana kalau orang Siak sering bilang istana peraduan. Ada juga yang bilang ini merupakan mahar pernikahan Sultan Syarif Qasim kedua, Sultan terakhir, Sultan ke-12 kepada istrinya. Istrinya itu bernama Syarif Latifah. Nah, setelah jadi istri Sultan. Nah, ya bangunan ini gunakan sebagai pribadi, rumah pribadi, tempat istirahat Sultan beserta keluarga. Nah, jadi kalau teman-teman ke Siak, Istana Indonesia kayak istana negaranya gitu ya. Jadi ini tempat tinggalnya Sultan dan Permaisuri gitu. Berada pas di sebelah kanan Istana Siak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ini ya, bangunan ini ya. iya bangunan yang ini Mbak. Nah, ini juga berada di sebelah kanan Istana Siak, kelihatan ya Istana Siak di istana. Jadi ini adalah Madrasatun Nisa. Itu dalam bahasa Arab sekolah khusus perempuan. Nah, nama bangunan ini adalah pendiri Madrasatun Nisa ini adalah permaisuri pertama dari Sultan Syarif Qasim II yang bernama Syarifah Latifah tadi bergelar Tengku Agung. Nah, beliau membuat sekolah khusus perempuan. Pelajaran yang diajarkan itu terutama agama, soal fikih perempuan, lalu dilakukan oleh perempuan kalau di Siak itu menenun, menekat. Nah, itu Sultanah Latifah lah yang mendirikan bangunan dan mengajarkan itu, tetap dari Padang Panjang dan lain-lain. Nah, sekolah ini isinya murid-muridnya itu biasanya anak-anak dari Duga, anak-anak yatim piatu, anak-anak tidak mampu dari luar lingkungan istana yang bersekolah di sini. Jadi Sultanah Latifah itu memberi pendidikan tentang perempuan itu dengan anak-anak, tidak hanya di lingkungan istana gitu. Sebenarnya tokoh perempuan di Siak itu salah satu Syarif Qasim kedua ini mempunyai 2 permaisuri ketika masih menjabat sebagai sultan. Nah, Sultanah Tengku Latifah ini meninggal, lalu Sultan Syarif Qasim menikahi adiknya Tengku Agung, Tengku Sultanah ini namanya Salim Tikar. Nah, adiknya tetap meneruskan kegiatan sekolah perempuan ini tuh. Nah, jadi 2 permaisuri ini merupakan tokoh pendidikan juga di Siak. Oke. Halo Mbak Cindy. Iya. Mau sekalian jawab Mbak? Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ini tentang lomba dulu kali ya. Ini lombanya nanti kan ini ada yang bertanya. Lombanya direkam terus diupload di IG ya Kak atau di via Zoom. Kayak mana ketentuan lengkap lombanya ya Kak gitu. Tadi sebelumnya kita Mbak Cindy udah dapat jelaskan ya sedikit kan. Oh ya, baru join kali ya. Nah, jadi untuk sketsanya
Itu diupload di feed Instagram, bukan di story ya, di feed Instagram pribadi @komunitas_heritage_hero dan @Indonesian Heritage Trust. Nanti aku liatin ininya di akhir Zoom ini, nanti aku programnya ya. Jadi nanti yang mau ikut lomba itu lomba sketsa. Jadi setelah acara ini nanti bisa diposting di Instagram ya Mbak ya, dengan tag Heritage Hero dan Indonesian Heritage Trust. Jadi nanti kita bakalan menilai ada dua orang yang akan mendapatkan hadiah spesial, gitu ya Mbak ya? Ya, benar, Mas Oke. Nanda. Ini sekalian kita lanjut dulu ya, lagi sekali kita lanjut ke sini, ke bangunan madrasah. Maaf Mbak Cindy di mute. Itu Nanda ada pertanyaan juga di box chat dari Hanifah LH. Ya, ini ada istananya sekarang digunakan sebagai apa ya Mbak? Oh iya, ini istana yang mana? Kalau istana Siak, istana yang besar digunakan sebagai museum. Nah, untuk istana Praduan juga sama, berkunjung sudah bisa keduanya di istana Praduan dan istana besar. Fungsinya sebagai museum. Oke. Ini ada lagi nih Mbak pertanyaan dari Mbak Titin. Keren, katanya keren jalan-jalannya Mbak Cindy, banyak bangunan bersejarah di kota Siak ya. Kalau saya lihat bangunannya terlihat sangat rapi dan terpelihara. Apakah itu bangunan asli atau sudah banyak yang direkonstruksi? Bagaimana tuh Mbak? Oh iya. Hampir keseluruhan itu bangunan asli. Memang kalau bangunan cagar budaya itu ya namanya dimakan usia, tentu kita harus melakukan rekonstruksi, bukan rekonstruksi, renovasi, rehab, gitu ya. Jadi masih dalam kaidah pelestarian. Jadi semenjak Siak menjadi kota pusaka, alhamdulillah pemerintah daerah juga berbanyak nih tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Jadi kita untuk melakukan pemeliharaan, pengelolaan tetap mengikuti kaitan jadi yang terlihat ini sudah tertata rapi gitu. Tapi seluruh bangunan masih dalam bentuk asli karena masih ada foto lamanya gitu. Oh berarti masih bangunan gini ya Mbak ya? Bangunan lama ya Mbak ya? Iya. Oke. Iya. Nah ini ada lagi nih Mbak yang nanya, Bu Hanifah lagi nih. Dia nanya katanya dia pengen ke sana, tapi ada paket wisata khusus nggak kalau ingin berkunjung ke Siak? Oh iya. Wah, Bu Hanifah nih pas banget nih ikut Zoom meeting-nya. Jadi kita komunitas Heritage Hero itu membuat juga jasa pariwisata. Jadi kita bikin paket Heritage Tour. Yang mau datang ke Siak, bisa follow dulu komunitas Heritage Hero. Nanti kita appointment, kita janjian, lalu kita kasih paket, terus Ibu diambil seperti itu. Jadi kita punya banyak program dan banyak kegiatan tentang pengenalan heritage. Oke. Berarti ada emang sudah ada ya Mbak ya paket wisatanya gitu ya Mbak ya? Sudah. Oke. Ini ada yang chat fun fact di Istana Siak ada baju kebal. Itu maksudnya apa Mbak? Baju kebal. Oh itu
Halo Mbak Cindy. salah satu koleksi istana di baju kebal gitu. Karena kan kita belum pernah ngetes ya. Jadi kan itu apa namanya story turun temurun. Coba aja dipercaya bahwa baju itu adalah baju kebal yang dimiliki oleh sultan seperti itu. Ini ada yang nanya lagi, boleh di-share kah? Ini Tapi maksudnya menarik. Mbak Sarah Riyati ini nanya membuka jasa pariwisata nggak di sana? Itu kayaknya tadi udah Mbak Cindy jelasin ya Mbak ya? Oh, iya ini aku ketikin Boleh di-share katanya. follow Instagramnya atau boleh kontak aku. Ini nomor WA-nya. Oke, nanti mungkin di akhir ini kali kita share aja kali ya Mbak ya. Ya, boleh. Ada fun fact lagi nggak sih Mbak tentang bangunan-bangunan Siak selain istananya? Fun fact. Apa Oh di ya, aku mau ngasih tahu juga. Ini Tangsi Belanda. Tangsi Belanda baru aja dapat anugerah dapat anugerah apa Mbak? sebagai bangunan sejarah terpopuler di Provinsi Riau. Woi. Nah, jadi teman-teman lo lihat Instagram komunitas Tangsi Belanda dari masa ke masa, dari dia dulu ditinggalkan sampai ada beberapa kali pemugaran hingga hari ini. Dan dapat anugerah kayak gitu. Proses belajar Siak gitu loh. Atas pelestarian bangunan bersejarah kayak gitu. Ini Halo Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. tentang Wah, sepertinya sinyalnya Mbak Cindy lagi bermasalah nih. Halo Mbak Cindy, udah terhubung lagi? Halo? Oke. Sudah? Bagaimana Mbak? Ini Mbak, ada yang nanya lagi nih Mbak. Yang mana tadi yang fun fact-nya ya? Fun fact-nya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Tentang sanksi tadi kedengeran ya? Atau saya ulangi lagi? Kedengeran kok Mbak. Boleh. Kita lanjut aja ya. Ini ada Andisis. Nanya kalau penginapan dan kulinernya di sana gimana Mbak? Kuliner yang harus dicobain kayak gimana atau apa gitu? Nah, iya. Kalau paket wisata di Komunitas Cerita Ciro, kita sudah merekomendasikan penginapan murahan gitu. Jadi dalam paket itu udah include, kita pilihin satu penginapan yang nyaman buat tamu gitu. Terus untuk kuliner makanan berat atau mau snack, dessert kayak gitu-gitu ada. Cuma di Siak itu masih keterbatasan untuk live gitu ya, misalnya hari ini datang, hari ini ada. Nah itu jarang gitu. Jadi kita memang benar-benar harus dipersiapkan gitu teman-teman. Misalnya rombongan datang, nanti kasih tahu kita jadwalnya kapan. Jadi by order gitu. Karena memang kan bisa dikelola begitu. Jadi belum ada live secara langsung kita bisa ini gitu. Oh gitu ya Mbak. Oke. Ini Mbak Sarah nih kayaknya minat banget nih Mbak ke Siak. Nanya terus nih. Iya. Terus nih katanya bagaimana dengan masyarakatnya? Apakah ada tradisi yang masih dipertahankan? Ya. Oke. Halo Mbak Cindy. Untuk tradisi ya.
masih banyak yang dipertahankan. Jadi kalau Mbak Sarah nih orang mana ya? Orang Riau apa luar Riau? Tadi sih saya baca Toraja, Mbak. Gitu. Boleh open mic? Jadi aku bisa, oh di Toraja jauh ya. Jadi di Kabupaten Siak sendiri punya 14 kecamatan itu jaraknya jauh-jauh. Jadi kalau di Siak sendiri banyak juga tradisi yang masih berlangsung ya hari ini, misalnya menenun, terus tradisi permen tradisional ini juga kalau di Siak ini komunitasnya cukup banyak bergerak. Jadi untuk tari-tari tradisional ini setiap Jumat itu di depan istana tuh ada alun gitu. Nah, di situ. Jadi sebenarnya wisatawan yang datang bisa experience, bisa ikut bergabung, menari, atau untuk menenun pun kita bisa langsung ke rumah tenun. Gitu. Nah, Oke. selain itu juga potensi besar Siak itu adalah sungainya. Sungai, jadi bisa jelajah, susur sungai. Kita juga punya kegiatan sungai gitu. Jadi sore sungai karena kebanyakan bangunan cagar budaya yang ada di Siak itu berada di pinggiran sungai. Jadi kita sambil duduk di sampan itu kita bisa ngelihat kiri kanan itu bangunan bersejarah semua gitu. Asik pokoknya, Bu. Oke. Nah, ini nanya lagi nih, katanya kalau untuk 3 hari baiknya berkunjung kemana aja ya, Mbak? Jadi kalau ada paket wisata yang 3 hari itu kita Oh, diajak 3 kemana hari. aja nih gitu? Kalau untuk 3 hari kita atur schedule aja, Bu. Karena kita bisa kontak komunitasnya, kontak rumah tenunnya gitu. Jadi kita appointment aja. Terus kita bisa diskusiin kira-kira mau kemana gitu. Jadi kita nanti berikan list, Ibu tinggal pilih kayak gitu. Oke. Jadi bisa milih ya, Mbak, ya kemana aja ya gitu. Ya. Ini nanya lagi Bu Sarah nih kayaknya emang niat banget ke sana nih. Waktu festival atau kegiatan tradisi ya kapan ada gini nggak, Mbak? Ada festival atau kegiatan tradisi gitu nggak, Mbak, di sana? Dan kapan aja itu acaranya? Ada. Nah, tapi selama pandemi ini festival dan tradisinya tidak dilaksanakan, jadi gitu. Jadi kita itu tiap tahun ada namanya Festival Siak Bermadah, ada namanya Gatip Berlanjut. Gatip Berlanjut itu kita berzikir menggunakan kapal di atas sungai, itu gunanya untuk menolak bala. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu selama pandemi tidak dilaksanakan kayak gitu, Bu. Kita diskusiin kira-kira Ibu kapan ke sini, terus festival yang terdekat yang akan ada itu apa gitu. Oke, ini balik lagi ke sketsa dulu kali ya, Mbak ya. Ini ada yang nanya nih, ada yang nanya nih, kapan deadline posting feed Instagramnya ya gitu. Sampai nanti malam ya, Mbak. Siapa Nanti yang malam nanya? kali ya. Ya. Jadi kita bisa milih Mbak Elsa. Bisa milih dulu ya sampai diumumin besok ya. Oke, ini Mbak Titi nanya lagi, Mbak Cindy. Saya lihat di kota Siak ada sungai besar yang membentang. Apakah ada tradisi, adat budaya masyarakat yang berkaitan langsung dengan adanya sungai ini? Kalau ada, seperti apa contohnya? Emang ada, Mbak? Kalau tradisi yang saya bilang berzikir di atas kapal pada hari saya lupa bulannya bulan apa, yang penting itu gunanya untuk menolak bala. Nanti detailnya nanti saya kasih tahu. Kalau keseharian orang Siak itu dulunya sebelum
apa namanya, sebelum ada pam air bersih dan hadap ke sungai, transportasi itu sungai kayak gitu. Karena Sungai Siak ini kan jalur perdagangan juga. Jadi kapal besar itu hampir tiap hari lalu lalang di Sungai Siak. Oh, gitu ya, Mbak ya. Jadi kegiatan sungai itu dulu hidup. Hari ini aja sudah sedikit isi masyarakat yang ada di sungai. Oke. Oke, nggak masih ada yang penasaran nggak sama gini, sama Siak? Oh, Mbak Titin lagi ada pemukiman nggak Mbak di sungainya Mbak? Di tepi-tepi sungai? Gimana? Ada pemukiman? Ada pemukiman? Ada Mbak. Ada pemukiman di tepi sungai itu isinya pecinan. Pecinan itu rata-rata rumah orang-orang Cina itu punya seperti sendiri ya, apa namanya, kayak jamban kalau di sini bilangnya. Ada titian ke arah sungai. Jadi semuanya orang-orang dari berbagai daerah di luar kota Siak kalau berbelanja ke pasar itu dari sungai dulu, sampai Balai Kerapatan Tinggi pun arah hadapnya itu dulu ke arah sungai kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ada yang nanya lagi nih Mbak. Ibu Hanifah. Ya. Kalau kota di tepi sungai identik dengan pelabuhan dan biasanya ada di daerah kumuh, apa ini ada di Siak? Oh ya, sekarang kalau di daerah kota ya sudah ditata oleh pemerintah. Jadi kita datang ke kota panjang Sungai Siak itu kan ada berbagai perusahaan, ada pelabuhan-pelabuhan, tapi jaraknya sudah jauh dari kota. Itu biasanya ada pemukiman dan pastinya di tepi sungai itu masih ada. Cuma kalau untuk kota sendiri sudah dibenahi oleh pemerintah. Oke. Sekarang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mbak. Ini sebenarnya mewakili saya juga sih sebenarnya. Ini apa makanan khas yang enak di Siak itu apa ya, Mbak ya? Kalau di Siak itu kalau makanan beratnya kan asam pedas patin, ada sal juga. Terus tuh ya dessert gitu ada namanya kue hasidah, roti jalo, ada bolu kumojo. Itu kalau yang ini suka gurih tuh yang nggak cocok lidahnya. Tapi emang ya sih ke suatu daerah itu kalau nggak nyobain makanan khas tuh nggak seru ya. Kan karena mungkin emang kita udah jalan-jalan, pemandangannya bagus, kotanya bagus, tapi kalau makanannya kita kan harus nyobain makanannya juga nih biar biar afdol gitu. Iya benar. Ya kalau ngikutin paket turnya Heritage Hero tuh udah dapat semua. Ada kegiatan intangible heritage-nya, ada pengenalan bangunan heritage-nya, ada makanan tradisional juga kayak gitu. Oke. Di Jakarta ada nggak? Oh. Oke. Mungkin saya sih ingin mau nanya nih Mbak, saya pribadi, itu musik yang tadi dipakai di video itu musik khas dari Siak Mbak atau gimana? Halo Mbak Cindy.
Halo. Halo Mbak Cindy. Suaranya putus-putus. Halo Mbak Cindy. Iya, halo. Mm. Oke. Ini ada yang bertanya nih Tadi Mbak. nanya apa? Kalau Rama Tadi jaringannya kayaknya enggak, putus. saya nanya pribadi sih maksudnya. Itu tadi yang di Oh, video gitu. itu lagu Kasiak atau gimana Mbak ya? Iya, itu rentak lagu Khasiak. Iya. Soalnya setiap beberapa kali lihat video tentang Siak, pasti lagu itu yang muncul gitu. Iya, jadi ciri khasnya tuh kan gambus. Ada apa namanya? Alat musiknya itu memang khas. Jadi suaranya ya hampir-hampir mirip semuanya. Ini Mbak ada yang nanya lagi, kalau Ramadan ada tradisi unik nggak di sana Mbak? Ada, tapi sepertinya kalau Ramadan tuh tradisi unik hampir mirip-mirip ya di berbagai daerah. Kalau di Siak tuh namanya petang megang. Petang megang itu gimana Mbak tradisinya? Jadi mandi, biasanya mandi dengan bunga-bungaan, wangi-wangian gitu, mandi bersih sebelum hari pertama tarawih gitu, menjelang masuknya bulan Ramadan. Dulu-dulunya juga biasa dilakukan di Sungai Siak, tapi akhir-akhir ini sudah jarang juga. Jadi teman-teman atau masyarakat Siak itu Halo, bagaimana Mbak? Kurang yang jelas tadi Mbak. ya. Jadi petang megang itu hari ini sudah jarang dilakukan. Kalau dulu kan dilakukan di sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Halo, Mbak Cindy. Ini Bu Sarah nanya lagi nih. Ya, gimana Bu Sarah? Ini nanya katanya kalau mau ke Siak paling nyaman pakai apa ya? Maksudnya pakai transportasi air ada tidak ya? Oh ya. Kalau Mungkin dari maksudnya Bu Sarah Pekanbaru mungkin di sungai itu kita ada transportasinya enggak? Gitu. itu iya masih ada. Jadi kalau dari Pekanbaru itu transportasi menggunakan speedboat itu jam 2 siang. Kalau dari Pekanbaru menuju Siak jam 2 siang. Kalau dari Siak ke Pekanbaru itu jam 8 pagi. Oke. Nggak ada lagi nih pertanyaan dari Pak Wawan Sudarmawan. Jadi apakah rumah istana tadi masih 100% original atau sudah pernah direnovasi? Jika sudah pernah direnovasi, pada tahun berapa dan berapa kali direnovasinya? Rumah istana itu yang mana ya? Rumah peraduan ya maksudnya? Ya, mungkin rumah peraduan, Mbak. Tanah tempat tinggal Sultan. Jadi rumah istana peraduan itu kan living monument sebenarnya. Jadi tetap difungsikan setelah kemerdekaan. Sultan juga masih tinggal, anak dan istrinya juga cucu-cucunya sempat sampai tahun berapa saya lupa, sekitar 2000-an masih tetap di sana yang punya rumah sendiri gitu atas kebutuhan hari ini, misalnya kebutuhan dapur kah, kebutuhan kamar mandi atau tambahan ruang kayak gitu. Nah setelah ditinggalkan, hari ini ditinggalkan diserahkan kepada pemerintah,
baru 1 kali direnovasi kayak gitu dan baru aja selesai. Oke. Nah, tapi renovasi itu kita pastinya mengembalikan ke bentuk asli dari hasil kajian foto-foto lama kayak gitu. Oke. Halo Mbak Cindy. Iya, halo. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Mbak ya, karena kita juga waktunya sudah mepet. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Bu Sarah nih, yang emang niat banget ke Siak nih. Untuk transportasi air Ya. yang dikelola sebagai objek wisata atau transportasi umum Mbak di sana? Kalau yang transportasi air itu ada 2 jenis. Kalau untuk yang objek wisatanya juga ada, itu setiap sore atau kita by order juga bisa, misal rombongan mau jalan Halo? keliling. Ya, halo? Cukup jelas? Untuk yang Mbak. yang untuk wisata itu masih ada di Siak. Jadi ada 2 jenis ya transportasi airnya. Oke. Berarti umum juga ada, wisata juga ada ya Mbak ya? Bisa kita pesan juga secara pribadi gitu ya Mbak ya? Ya. Oke. Oke Mbak Cindy, kita waktunya sudah mau selesai. Terima kasih Mbak Cindy sudah mengajak kita keliling-keliling di Siak. Ya, saya juga makasih buat semuanya sudah mengikuti. Oke, kita lanjut dulu sebelum menutup acara ini. Bentar Nan, tadi Bagaimana Mbak? Tadi Emrawa itu katanya mau riset tentang cagar budaya. Itu tadi kontak saya udah saya sertakan ya Mas. Oke. Boleh dihubungi. Itu katanya mau ketemu di Siak langsung katanya. Oke. Oke Mbak Cindy, makasih kita sudah diajak keliling-keliling Siak. Nanti kalau misalkan memang pandemi ini udah selesai, semoga kita bisa langsung ke sana bareng deh. Kita rame-rame ke sana ke Siak. Nanti kita ketemu sama Mbak Cindy langsung. Ya. Kita diajak keliling-keliling langsung sama Boleh. Mbak Cindy. Oke, makasih ya Mbak Cindy. Oke, gimana nih semua? Gimana Mbak? Sorry. Foto bareng sama partisipan hari ini. Iya. Kita mau langsung foto bareng dulu boleh. Saya minta semua peserta hidupkan kamera ya. Kita foto bareng dulu. Dengan mencantumkan tangan seperti ini. Yang gini siapa ya? Mbak Anti ya. Dengan mengucapkan ada 2 slide salam ya. lestari. Udah semua? Udah 2 kali ya? 2 slide ya? Ya, 2 slide. Oke, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Udah ada yang sketch salam. itu. Udah ada sketch. Bagus banget. 1, 2, Wah, itu udah ada yang jadi tuh. 3. Salam lestari. Lagi. 1, 2, 3. Salam lestari. Wah, itu udah ada yang udah jadi. Masnya jago ya. Itu Masnya kalau yang udah jadi bisa langsung di-share aja ya. Itu foto apa tuh? Mas pensil kompet apa itu? Oke, kita lanjut ke. Boleh nggak Mas Nanda? Ya. Mas pensilnya ceritain gambar apa? Boleh. Kita masih punya waktu lagi sedikit. Yang mana Mbak? Tadi? Mas mana tadi? Halo Mas yang tadi yang sudah selesai sketsanya. Halo. Ini nih Masnya nih. Mic-nya bisa di-unmute Mas. Mbak Cindy kayaknya mau nanya-nanya sesuatu ke Mas nih. Ya, halo Mas.
Aku juga baru pertama kali jumpa Mas ini. Mas siapa Mas Eko ya? Nggak kedengeran Mas Mana nih suaranya. suaranya nih? Masih di mute kayaknya. Mm-mm. Oke, Nah, nanti jadi itu kita nanti ajak itu di post aja ya Mbak. kolaborasi. Mm-mm. Oh, oke. Ya, boleh-boleh. Ya. Tuh baru. Oh, baru. Halo Mas. Halo. Ini baru bikin Mas atau udah dari kemarin nih? Baru bikin tadi selama Asik, cepet juga ya. wah, ya. Jadi sebenarnya karena saya asli orang Riau juga, mungkin karena udah sering ke Siak, jadi mungkin udah sedikit memahami tentang struktur bangunannya, Pak. Oke. Mm. Oke. Keren. Bisa langsung diupload itu Mas di Instagram sama di tag. Nanti langsung diupload aja Mas. Siap. Oke, boleh. Ini nunggu teman-teman juga lagi sketsa juga nih. Deadline-nya malam ini ya. Biar kita bisa. Oke, siap, Man. Oke, makasih ya Mas. Ada yang Oke. nanya, sketsa boleh didigitalkah? Boleh. Ya. Boleh kok. Boleh banget. Sekreatif mungkin. Oke. Penutup dari aku ya, Nan ya. Makasih banyak ya semua. Boleh. Ya, terima kasih juga BPP udah mengorganize acara, menyisihkan waktu buat ikut jelajah virtual Siak. Dukung terus komunitas-komunitas pecinta sejarah, cinta heritage, biar heritage-nya semakin lestari. Nah, aku juga ngucapin World Heritage Day untuk pusaka seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke. Makasih Mbak Cindy. Salam hangat dari Siak. Oke, tadi kita udah diajak jalan-jalan nih, udah foto bersama juga, udah ada tuh yang selesai juga sketsanya. Nah, mungkin ini sebelum saya menutup acara ini, ingin mengingatkan kalau BPPI juga punya salah satu kegiatan yaitu BPPI Niaga. Ya, ini kegiatan BPPI membantu para mitra untuk menjual buku, ada buku, ada kain, tuh ada kain endek, bordir, ada kain toraja, ada kain endek, ada buku juga, buku-buku yang diterbitkan dari BPPI. Dan jangan lupa follow kita di sosmed kita, ada di Facebook dengan BPP Heritage, di YouTube ada BPP Heritage juga, dan di Instagram Indonesian Heritage Trust. Kalau ada yang ketinggalan nanti nonton ini atau pengen nonton ulang acara ini, bisa lewat YouTube ya. Nanti bakalan kita posting lagi acara ini. Oke, ini ya lanjut. Oke, kita sekarang ada di Jelajah Pusaka Virtual Siak. Jangan lupa nanti sore ada juga acara rangkaian acara Hari Pusaka Dunia. Ini acara Creating Cooperation and Partnership Among the World Craft Citizen and Worldwide Cultural Institute. Oke, nanti siang jam 2 jangan lupa. Kalau mau tahu cara daftar atau kayak gimana bisa dicek di Instagram kita di Indonesian Heritage Trust. Dan besok ini hari puncak kita, ada gelar kesenian rakyat dan ada juga World Heritage Forum dengan tema perubahan paradigma pelestarian. Oke, mungkin sekian saya Nanda, mungkin di sini kita juga udah foto bareng, jadi oke, mungkin sekian dan sampai jumpa dan ketemu nanti sore, oke?